Selamat datang di dalam presentasi kelompok 1 fenomena transport mengenai materi die soldering. Ini dia kelompok kami. Kita masuk ke dalam pembahasan. Selamat menyaksikan. Latar belakang pada makalah ini yaitu fenomena desoldering adalah peristiwa melekatnya logam cair yang membeku pada cetakan pada saat proses die casting. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengatasi desoldering, antara lain coating dan pengaturan suhu logam cair atau suhu cetakan logam. Selain itu, penambahan dan beberapa paduan juga dapat digunakan untuk mengontrol desoldering seperti penambahan nikel dan penambahan titanium hingga mencapai 0,125%. Pada makalah ini akan membahas tentang metode alternatif yaitu aluminizing dengan paduan Al 55,3% Cu yang dapat digunakan untuk mengontrol terjadinya desoldering. Selanjutnya, adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari desoldering dan bagaimana prinsip kerjanya. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme difusi pada desoldering dan faktor yang dapat mempengaruhi difusi. Selanjutnya yang ketiga, untuk mengetahui mekanisme dari metode aluminizing dan apakah metode aluminizing dapat mencegah desoldering. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian. Proses die casting merupakan salah satu metode pengecoran logam yang banyak digunakan dalam industri manufaktur. Salah satu kendala pada proses die casting adalah desoldering. Fenomena desoldering adalah peristiwa melekatnya logam cair yang membeku pada cetakan. Desoldering didefinisikan sebagai fenomena adesi dari logam ke permukaan cetakan atau inti. Hal ini akan menyebabkan masalah pada proses die casting, yaitu melekatnya komponen pada cetakan dan meningkatkan keausan adesif ketika komponen dilepaskan dari cetakan. Melekatnya komponen ke permukaan cetakan biasanya terjadi pada saat proses pembekuan. Selanjutnya prinsip kerja. Peristiwa desoldering umumnya lebih sering terjadi di sekitar saluran yang disebabkan akibat tingginya temperatur dan kecepatan aluminium cair masuk ke dalam cetakan. Temperatur logam cair dan permukaan cetakan memegang peranan penting dalam menyebabkan fenomena desoldering. Tingginya temperatur cetakan dan logam cair akan menurunkan kekerasan dan ketahanan aus sehingga cetakan akan mudah tererosi. Temperatur yang tinggi baik untuk pertumbuhan fasa intermetalik karena laju difusi atom-atom besi Fe dan Al dapat meningkat. Itulah sebabnya tingginya temperatur logam cair mempermudahkan terjadinya fenomena desoldering. Kemudian mekanisme difusi. Mekanisme terjadinya soldering bergantung pada difusi dan reaksi kimia dari unsur yang terdapat pada cetakan dan logam cair. Menurut Sankar, soldering merupakan reaksi difusi besi yang terkandung pada cetakan masuk ke dalam aluminium cair, bereaksi membentuk lapisan intermetalik. Pada gambar 2.2 dapat dilihat ilustrasi mekanisme desoldering. Kemudian pada gambar 2 menjelaskan reaksi yang terjadi antara aluminium dan retakan dan cetakan. Reaksi tersebut ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengikisan batas butir pada permukaan cetakan. Bisa dilihat pada gambar 2.3, daerah intergranular yang disebabkan oleh erosi aluminium cair pada batas butir sekitar permukaan cetakan. Kemudian yang kedua, pembentukan sumuran atau biasa kita sebut pitting pada permukaan cetakan. Pada gambar 2.4 bisa dilihat mikrostruktur dari sampel aluminium A380 yang mengalami pelengketan pada cetakan H13. Kemudian yang ketiga, pembentukan senyawa intermetalik biner FeAl dan struktur piramid selanjutnya. Bisa dilihat pada gambar 2.5, pitting awal dan terbentuknya intermetalik biner. Kemudian
Yang keempat, penggabungan struktur piramid dari fasa intermetalik pada permukaan cetakan. Nah, bisa dilihat pada gambar 2.4 mikrostruktur dari sampel aluminium A380 yang mengalami pelengketan pada cetakan H13. Kemudian, penggabungan struktur piramid dan fasa intermetalik pada permukaan cetakan. Pada gambar 2.8 bisa dilihat foto mikro yang menunjukkan pit terbentuk pada permukaan cetakan, kemudian fasa intermetalik terbentuk dan tumbuh pada pit. Selanjutnya, bagian dari aluminium menempel pada lapisan intermetalik dan tersisa pada baja cetakan. Dan yang terakhir, yang kelima, pertumbuhan fasa intermetalik dan sumuran. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi difusi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya difusi, dan berikut adalah beberapa faktor tersebut yang kami dapatkan dari beberapa jurnal yang telah kami baca. Di sini, menurut Bambang 2007 ada 3 buah faktor. Yang pertama adalah suhu logam cair dan suhu cetakan, di mana yang kedua adalah komposisi kimia logam cair dan lapisan intermetalik. Yang ketiga adalah kecepatan injeksi. Jadi ketiga hal ini perlu diperhatikan agar ketiga hal ini dapat disesuaikan sehingga mendapatkan hasil yang optimum, di mana tidak terjadi banyak die soldering yang dihasilkan. Kemudian ada beberapa catatan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di mana catatan ini adalah untuk mengatasi die soldering. Nah, yang pertama adalah kandungan Fe atau besi di dalam cairan aluminium itu harus berada pada kisaran 0,9 sampai 1,15% dari berat. Kemudian yang kedua adalah bila kandungan besi yang rendah itu adalah berkisar di bawah 0,4%, maka kandungan mangan harus mencapai 0,8%. Namun juga harus meminimalkan kandungan nikel dan krom di dalam cairan aluminium, karena beberapa unsur ini dapat mempengaruhi terjadinya die soldering. Nah, oleh karena itu perlu adanya kesesuaian dari kandungan-kandungan pada logam yang digunakan. Yang ketiga adalah penambahan titanium hingga mencapai 0,125%. Nah, ini sangat disarankan untuk menghilangkan die soldering. Dan yang keempat adalah penambahan nikel ke dalam cairan aluminium. Ini dapat juga mengurangi die soldering. Nah, jadi itulah beberapa faktor dan beberapa cara agar die soldering ini dapat diminimalkan sehingga diperolehlah hasil yang lebih optimal. Saya akan menjelaskan outline ketiga, yaitu berisi studi kasus. Perlu dilakukan pencegahan desoldering untuk menghasilkan produktivitas. Metode pencegahan desoldering yang sudah ada adalah coating, pengaturan suhu logam cair, atau suhu cetakan logam. Nah, pada jurnal dengan judul Studi Metode Aluminizing untuk Mencegah Desoldering pada baja H420J2 mengusulkan metode alternatif untuk mencegah desoldering pada paduan AlCu yang merupakan salah satu paduan yang dapat diperlakukan panas. Jadi untuk metode penelitian sendiri, yang pertama yaitu proses dimulai dengan menyiapkan baja H420J2 di mana tabel 5.1 berisikan unsur dari baja paduan H420 seperti yang dilihat di kiri dari PPT, di mana dia memiliki kandungan karbon 0,34, kemudian mangan 0,57, kemudian silikon 0,49%, fosfor 0,035%, sulfur 0,004%, dan kromium 13,21%. Jadi untuk metode penelitian yang pertama,
baja H420J2 dipotong-potong menjadi sampel dan kemudian diuji kekerasan Rockwell C untuk mengetahui nilai kekerasan. Kemudian sampel dilakukan hot dip aluminizing dengan cara mencelup dan direndam di dalam cairan paduan Al 55,3% Cu selama 3 menit pada temperatur 800 derajat Celcius. Kemudian sampel didinginkan dalam suhu ruangan dan kemudian aluminium cair 700 derajat Celcius dituangkan ke permukaan sampel sebagai simulasi decasting. Sampel kemudian diuji kekerasan lagi dan dipotong untuk metaflografi dan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk kemudian dibuat kesimpulan. Jadi untuk studi kasus hasil penelitian yang pertama ada ketebalan. Sampel baja yang telah mendapatkan proses hot dip aluminizing mengalami penambahan ketebalan rata-rata sebesar 0,1788 mm. Ini menunjukkan bahwa aluminizing menyebabkan permukaan logam bertambah walaupun penambahannya dapat diabaikan. Nah, untuk data dari penambahan ketebalan sendiri dari sampel dapat dilihat di sisi kanan dari slide. Kemudian studi kasus hasil penelitian selanjutnya adalah kekerasan. Dapat dilihat dari grafik di sebelah kiri, gambar 2.3, perubahan kekerasan sampel baja H420J2 sesuai perlakuan. Jadi dari gambar 2.3 terlihat bahwa proses hot dip aluminizing pada temperatur 800 derajat Celcius dan waktu rendam selama 3 menit menyebabkan kekerasan sampel baja meningkat 15,96 naik menjadi 23,57 HRC atau hardness Rockwell C. Peningkatannya sendiri sebesar 32,28% untuk sampel A. Peningkatan kekerasan juga terjadi pada sampel B, yaitu naik dari 14,08 naik menjadi 18,31 HRC atau sebesar 23,10%. Kemudian ada studi kasus hasil penelitian yaitu mikrostruktur. Dapat dilihat di gambar yang pertama ada gambar A untuk sampel awal. Jadi dilihat di situ fasa yang terlihat yaitu fasa perlit dan fasa perlit. Ferrit dan perlit. Kemudian pada sampel B setelah di aluminizing terlihat terbentuk fasa intermetalik pada permukaan dan juga terlihat fasa perlit dan ferrit. Kemudian sampel yang di aluminizing dan disimulasi decasting. Dapat dilihat bahwa seluruh permukaan sampel tertutupi oleh aluminium dan intermetalik dari Fe dan Al. Dan kemudian yang sampel D, sampel yang hanya disimulasi decasting. Terlihat fasa ferrit dan perlit. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, desoldering adalah peristiwa melekatnya logam cair yang membeku pada cetakan. Desoldering ini didefinisikan sebagai fenomena adesi dari logam ke permukaan cetakan atau inti. Peristiwa desoldering umumnya lebih sering terjadi di sekitar saluran atau gate yang disebabkan tingginya temperatur, biasanya di atas 700 derajat Celcius, dan kecepatan aluminium cair saat masuk ke cetakan. Mekanisme terjadinya desoldering bergantung pada difusi dan reaksi kimia dari unsur yang terdapat pada cetakan dan logam cair. Menurut Shakar, desoldering merupakan reaksi difusi besi yang terkandung pada cetakan masuk ke dalam aluminium cair, bereaksi dan membentuk lapisan intermetalik. Faktor yang mempengaruhi difusi pada desoldering antara lain suhu logam cair dan suhu cetakan, komposisi kimia logam cair dan lapisan intermetalik, pelumas dan pelapis cetakan, dan desain cetakan serta parameter operasi mesin.
Die soldering ini dapat menurunkan kekerasan sampel baja yang telah dialuminizing. Persentase penurunan nilai pada sampel A sebesar 35,34% dan sampel B sebesar 3,3%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di presentasi lainnya.